Oke, welcome back to podcast Govlog Ngopi Merantau. Di episode sebelumnya kita bahas tentang tipe-tipe orang indigo dengan orang indigo sendiri yang ada di sini. Hai Andrew. Halo. Jadi Andrew tuh spesialitasnya dia bisa melihat, seperti sudah dijelaskan di podcast yang lama, bahwa indigo tuh ada spesialitas-spesialitasnya dan kita memperkenalkan anak indigo tuh seperti apa dan lain-lain. Silahkan ditonton episode yang lama. Jadi ini bisa dibilang podcast baru, bisa dibilang continuation dari podcast lama juga. Ada berkesinambungannya lah. Kalau misalnya nggak ngerti silahkan ditonton podcast lamanya juga. Yang Govolk episode berapa deh? Nggak tahu, nanti lihat aja. Editor silahkan. Blok thumbnailnya. Jedeng, tuh ada tulisannya Govolk episode berapa. Nah, jadi Lampu aku flickering. Ya udah. oke, namaku adalah William. Aku adalah seorang business development manager. Sudah di Australia lebih dari 10 tahun. Channel kita di sini ingin membuka wawasan pengalaman-pengalaman orang di luar negeri dan di dalam negeri. Apa yang pernah kejadian, pengalaman mistis dari culture, dari finance, dari teknologi, AI, dan lain-lain. Hai, saya Raymond Harrison. Saya sekarang kerja sebagai AI engineer sudah 10 tahun di Singapura. Dan hari ini kita kedatangan saudara kita yang ternyata adalah anak indigo. Tara. Halo. Aku Andrew, dari lahir dari Indo. Aku anak indigo. Apa yang indigo? Anak indigo jurusan desain dan teknologi. Berarti Andrew tuh ada IT-nya. IT sama desain, silahkan dikontak kalau misalnya Andrew ingin Cari pekerjaan. cari pekerjaan, cari klien atau apapun. Mari kita grab kopi kita masing-masing. Kita Kita ngobrol ngobrol santai. santai-santai. Entar, konteks dulu nih. Jadi tadi konteksnya di belakang Andrew ada berkata kalau Andrew pertama bisa ngelihat kayak intensi orang, niat baik, niat buruk dari mukanya kalau kelihatan mata dan kuping. Jadi Andrew juga punya gifts, kayak kalau misalnya ngelihat muka orang, yang penting jelas muka, ada kupingnya kanan kiri, itu tuh langsung kayak punya firasat, oh orang ini tuh sifatnya kayak gini. Jelek baiknya tuh langsung kelihatan, langsung kerasa, dan biasanya langsung tahu aja sih. Kalau aku lepas headphone sekarang, Andrew bisa lihat, tahu nggak intensi Koko apa? Bisa aja. Apa aja yang diperlukan? Kayak bisa Mata dan foto aja, kuping. pokoknya foto tanpa filter, mata, kuping, hidung itu harus kelihatan. Terus intensinya apa? Coba Koko lepas. Udah gitu waktu Koko pasang lagi, Koko harus nyambungin lagi headphone-nya. Terus Andrew jelasin. Oke, kalau Andrew udah ngerasa Koko harus mikirin sesuatu nggak, intensi apa dulu atau apa? Enggak sih, lebih Atau kayak misalnya ini ketemu orang baru dan Koko mau tahu orang ini tuh kayak gimana. Nah baru kayak gitu sih. Koko Maksudnya? tahu sih intensi Raymond apa? Dengan ditutup kupingnya juga. apa? Cari uang dan cari pacar baru. Bener kan? Yang kedua belum tentu betul, tapi nggak tahu ya, silakan Koko aja deh, jangan Ray deh. Kenapa? Emang nggak Kak? Raymond lah. Aku nggak ada intensi apa-apa. Silahkan. Oke, apa intensi Koko? Aku nggak mikirin apa-apa sih, sumpah. Paling dalam kerjaan aja sih Koko lagi butuh sesuatu yang instan, maksudnya sesuatu yang datang instan. Kerjaan sesuatu yang datang instan. Bisnis, correct? Semi correct. Kalau misalnya Koko dapat klien, atau dapat bisnis baru, ya berarti kerjaan Koko bagus. Itu aja sih. Apa ya? Udah lupa mukanya. Harus lepas lagi. Enggak juga sih, cuman biasanya ke orang yang baru biasanya, karena sekarang kan aku kalau ngebaca orang tuh pakai tarot. Nah kalau untuk langsung lihat muka itu tuh biasanya untuk orang yang belum pernah aku lihat gitu. Maksudnya orang baru? Kan udah belum kenal gitu. Oh, kirain ketemu orang baru di tempat kerja. Bisa aja. Oh, kalau misalnya Andrew ngomong ketemu orang baru di tempat kerja, Koko nggak pernah cerita ini ke orang-orang lain. Oh enggak, Andrew bukan spot itu on. maksud Andrew. Andrew bukan ngomong kamu ketemu orang baru di tempat kerja. Andrew ngomong ngelihat muka orang tuh lebih buat orang baru. Oh, soalnya Koko pindah kantor. Makanya pas Andrew ngomong orang baru tahu dari mana Koko pindah kantor. Gitu loh. Oke, mau coba aku nggak? Penasaran? Boleh. Coba ya. Bentar, penasaran. Silakan. Tanpa kacamata. Lepas. Aman. Jadi ini intensi Koko mungkin ke arah lebih memaafkan atau enggak.
lebih kayak kedendam. Terus ada tentang beat juga, tapi lebih banyaknya ke arah dendam sih. Kayak bukan dendam ya, kayak ada sesuatu perasaan yang belum beres. Akurat nggak kok? Mana kok tahu? Aku juga nggak tahu sebenarnya. Ya, bisa dibilang ya sebagai konteks aku baru putus. Bisa aja ya kalau kita berpandang skeptis gitu ya. Bisa aja Andrew tahu aku baru putus jadi mempersimpulkan seperti itu. Soalnya kalau orang baru putus ya memang seperti itu ya. Jadi secara skeptis bisa diperkatakan seperti itu. Tapi kita nggak tahu. Nah, yang bikin aku penasaran, kemarin si Andrew ini iseng bacain tarot. Jadi aku mah awalnya nggak gimana pengen gitu. Awalnya ya main-main doang lah. Gimana ya? Makanya awalnya kan ditawarin Civelis dulu. Civelis nanya, Rimen nih ada Andrew jago baca tarot. Aku ya biarin lah yang misteri tetaplah sebuah misteri gitu. Aku ngomong kayak gitu kan. Udah gitu ketemu Andrew lagi. Nah ketemu Andrew lagi, sekedar cerita. Kita ini ketemu di satu villa di Dago. Jadi kita ke villa. Nah di villa ini tuh aku sama mama aku lagi di luar kan, main-main aja ya. Terus Andrew datang terus mami kayak ayo kita baca tarot gitu ya for fun gitu. Terus mau di mana, mau di luar mau di dalam gitu. Terus Andrew bilang di dalam aja ya. Ya udah aku mau ikut-ikut aja masuk ke dalam, penasaran kan mau lihat gitu. Terus beres itu mami bilang ya waktu di dalam, mami tahu Andrew mau minta di dalam karena banyak yang ngintip kan di luar. Terus I was like what the hell, well, okay sure. I mean kalau pandang skeptis ya bisa aja. Nggak tahu Andrew pada saat itu ngerasa apa. Jadi Betul. kan waktu diajak main tarot itu posisinya kan itu ada kolam, ada gazebo, terus di sekitar situ kan taman-taman gitu kan. Terus ngerasanya kalau misalnya main tarot di situ tuh kayak banyak aja ngeliatin dan udah emang gak enak aja, jadi better di dalam ruangan. Cuman sejak bilang kayak gitu sih aku baru langsung kayak ya emang sih gitu. Oke, nah udah gitu aku awalnya nontonin mami aja gitu ya. Mami nanya-nanya hal, Andrew buka kartu kan. Terus Andrew ngomong kayak bentar lagi ada orang yang lumayan dekat sama mami yang mengkhianati mami. Maka siapa? Langsung mami coba gali-gali siapanya. Udah kira-kira ketahuan siapa. Mami nanya, sekarang duit mami di orang itu ada berapa? Andrew buka kartu. Andrew langsung ngomong, angkanya di sini yang Andrew lihat ada 23. Nah gitu mami hitung. Mami ada barang di dia ini segini juta, segini juta, segini juta. Coba hitungin segini tambah segini tambah segini. Pas banget 23 juta. Coincidence-nya dari mana ya? Kalau awalnya kan aku kayak ya skeptis aja. Terus tiba-tiba 23 juta. Menarik ya. Itu bisnis partnernya mami atau gimana? Jadi ya gak usah diomongin di sini lah. Kita juga nggak boleh menjelek-jelekin orang. Tapi setelah itu kan tadi aku baru cerita juga aku baru putus kan. Nah gitu ya aku ya udah penasaran lah tanya-tanya si Andrew. Si Andrew ngomong sekarang yang suka sama mantan aku itu ada 2 orang. Salah satunya yang kemungkinan bisa lebih jadi. Aku tahu siapa orangnya gitu. Inisialnya terus namanya ada nya. Nah, oke. Itu tadi ada pip dan ada pipnya. Dan tebak apa? Inisialnya dan ada nya ya. Orang yang sekarang lagi deketin my ex namanya itu sensor semua ya. Itu sensor semua Alto namanya. Enggak. Ada orang lain kalau tetangga mah namanya ini. Oh. Terus dipikir-pikir, alfabet ada berapa? Coba ada 26 ya alfabet tuh. Bisa spot on gitu. Angka juga ada berapa? Bisa spot on 23 ya. Dari situ aku mikir kayak, menarik. Aku masih skeptik juga, tapi menarik gitu. Bisa spot on, bisa too good to be a coincidence. Tapi at the same time, aku juga rasa kayaknya apapun yang Andrew, no offense, tapi mungkin apapun yang Andrew sebut, kayaknya nggak 100% benar juga ya. Memang Andrew juga kayaknya nggak bakal bisa ngelihat 100% yang sesuatu itu yang Andrew sebut itu udah pasti kita gitu kan. Iya, karena kan kebetulan media aku mungkin tarot dan itu aku cuman baca apa yang tarot keluar gitu, apa yang aku minta tolong jawab pertanyaan orang ini melalui tarot seperti itu. Jadi aku cuman membacakan apa yang tarot kasih ke aku gitu. Nah nanti kita di sini kita bakal tanyain juga ke Andrew ya gimana caranya ceritanya dia tiba-tiba bisa tahu kalau dia bisa baca tarot. Tapi itu pertanyaan selanjutnya, stay tune. Yang sekarang aku mau tanyain,
Tadi Andrew bilang, Andrew bertanya, tolong jawab pertanyaan ini melalui medium tarot. Ya, Bertanya ke siapa? ke yang ada di belakang aku sih, Yang di apa? di belakang aku. Berarti kalau misalnya Andrew melihat saja bisa langsung tahu itu orang ada yang ngedeketin atau kayak gimana. Ini cewekku sekarang ada yang ngedeketin nggak? Atau dia Nah, kalau mau tahu kita nanti baca faithful tarot aja. online. Astagfirullahaladzim. Secara online bisa nggak gitu orang yang mungkin di belakang Andrew telepati naik pesawat gitu. Nggak tahu ya. Koko yakin setia-setia aja sih, orang dia baik juga sih. Tapi juga nah yang Andrew tadi bilang orang di belakang, artinya orang di belakang Andrew ini kan yang di episode sebelumnya kita udah sebut ya, keluarga kita ada kayak sosok yang nempelin kayak buat jagain kita, semacam seperti itu dari dulu. Aku juga baru tahu gitu ya. Jadi Andrew ini pernah ngobrol dan pernah kenalan sama sosok yang di belakang Andrew ya. Ngobrol langsung enggak, cuman kita ngobrol itu lewat mimpi. Jadi kadang sebelum tidur kalau misalnya aku lagi sedih lagi apa dan ada sesuatu yang mau aku tanyain sama beliau, biasa aku kayak ngomong dulu, kenapa sih kayak gini. Ya pokoknya bertanya, terus nanti gak lama udah tidur mimpi dan dapet jawabannya. Kenapa yang di belakang Andrew bisa tahu keadaan orang lain yang jauh dari dia gitu? Kayak misalnya mantan aku lah. Karena kan mungkin dia udah gak ada fisik gak sih? Karena dia udah menjadi soul, dia harusnya bisa kemana aja. Gak tahu ya. Ya dia bisa kemana aja. Kemana aja bisa melewati waktu ke depan ke belakang juga gitu ya. Jadi bukan fix di satu. Kalau kita kan dimensi waktu itu selalu berjalan gitu ya. Apa dia bisa fast forward dan go backwards untuk melihat dan lain-lain gitu, atau Sebenarnya tuh mereka bisa tahu masa lalu, bisa tahu masa depan. Cuman yang aku tahu mereka tuh kalau ngasih tahu masa depan bakal terjadi apa-apa itu harus ada dibayar, harus ada bayarnya. Karena itu mengurangi, kalau orang hidup ya itu nyawa biasanya. Tapi kalau untuk mereka tuh kan kita percaya bahwa nanti suatu saat ada judgment day. Nah itu mengurangi chance mereka untuk diterima di judgment day itu. Setahu aku kayak gitu. Dan Andrew tahu dari mana ini? Firasat. Tahu Aja ya. waktu itu pernah mimpi soal ini sih, soal bertanya. Soalnya kemarin ini katanya tiap kali Andrew baca tarot, beres baca atau apa, kalau ngebantu orang dan lain-lain tuh capek. Benar, capek banget. Nah, capek karena apa, life force Andrew diambil atau gimana? Sebagai bayaran. Mungkin bayarannya bukan langsung berupa capek itu, cuman karena ini kan kita minta tolong untuk sesuatu yang ada di belakang hantu itu untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Dengan aku ngebacain itu, aku menggunakan energi aku untuk ngebacain dan dia juga menggunakan energi aku untuk ngasih apa yang harus aku omongin gitu. Jadi kayak apa ya, dia butuh energi aku untuk ngasih jawaban, aku butuh energi aku sendiri untuk menjawabnya, kayak gitu sih. Terus makanya waktu beres kita baca tarot main sama Mami kan kasih duit ke Andrew, katanya harus ada bayarannya gitu kata Mami. Itu tuh bayaran yang Andrew bilang gitu. Soalnya kata Mami kalau ya harus ada bayaran aja kalau orang baca kayak gini. Betul. Itu kah? Apalagi kalau misalnya ngebahas tentang masa depan itu, karena kan nggak boleh banget. Cuman kalau ngebahas masa depan tuh ada sesuatu yang harus dibayarkan. Kalau nggak boleh banget, kenapa Andrew nggak ngomong, Cory jangan tanyain masa depan gitu? Aku malah tanya-tanyain gitu. Sebetulnya nggak apa-apa, Soalnya cuman harus ada self-fulfilling sesuatu yang prophecy nggak sih kalau misalnya membaca masa depan? Belum tentu. Maksudnya self-fulfilling prophecy itu jadi lu tahu bukan berarti lu bisa mengubah masa depan, cuman energi lu kayak, oh ya udah ini kayaknya bakal kejadian. Jadi perilaku sehari-harinya Raymond atau siapapun juga jadi mengikuti apa yang bakal kejadian ke depan gitu loh. Cuman kalau misalnya masa depannya belum diketahui, ada kemungkinan probability-nya tuh lebih banyak gitu loh. Tanpa diketahui, ya belum tentu itu kejadian gitu loh. Enggak ya? Jadi self-fulfilling prophecy itu kayak placebo, dimana aku dengar kalau suatu hari aku akan mendapatkan, misalnya aku akan mendapatkan pasangan rambut pendek misalnya.
Jadi karena aku di pikiran, oh aku bakal dapat pasangan rambut pendek terus, jadi tiap kali ketemu pasangan cewek rambut pendek, kirain oh ini mungkin pasangan aku. Ya akhirnya jadi bakal jadi sama cewek rambut pendek. Contohnya gitu. Jadi bukan karena aku destined to be with cewek rambut pendek, tapi karena di otak aku udah mikir dari dulu aku bakal Udah jadian sama cewek rambut pendek. ngeplay lagi gitu loh. Jadi self fulfilling prophecy-nya tuh karena aku berpikir seperti itu ya jadi kejadian gitu. Jadi itu self fulfilling prophecy maksudnya. Apakah bisa jadi seperti itu kah? Nggak tahu. Kalau Andrew bacain masa depan kayak gitu terus itu bayarannya Andrew bayar kayak gimana? Biasanya kayak kalian kemarin abis baca tarot sama aku nih, kalian bayar ke aku. Nah itu biasa aku bayar duit itu, aku beli entah itu sembako, entah itu langsung berbentuk duitnya, kasih ke orang yang aku stok aja. Dan itu salah satu cara bayarnya. Entah itu kayak ketemu di lampu merah orang yang kayaknya orang ini perlu aku bantu. Nah itu cara bayarnya kayak gitu. Makanya waktu itu Mami ngomong nanti Andrew bakal ketemu orang di perempatan, kasih aja uangnya ke dia atau something like that. Jadi itu terjadi setelah Andrew baca tarot, Andrew ketemu orang di persimpangan atau apa. Dan Kemarin Andrew kasihnya sih ke anak yatim piatu ya, jadi nggak ke persimpangan. Lanjut. menarik. Sorry. Ya udah. Bentar. Pertanyaan lagi. Kalau terakhir. Itu mah pertanyaan Kalau orang- pribadi. Itu mah pertanyaan pribadi kamu. Bukan Nggak, cerita kayak orang kalau- lain yang mau dengar. Ya orang lain juga mau denger lah. Jadi ini judulnya bisa apa? Skeptics versus tarot reader kayak. Nah kalau Andrew ada apa? Orang di belakang dan Andrew tanyain melalui tarot dan makhluk yang di belakang Andrew itu nggak mau bales gimana? Kalau dia nggak mau jawab bisa. Bisa ya kartunya nggak ada artinya, jadi kayak nggak nyambung aja. Dan biasanya kalau udah kayak gitu berarti halnya lebih sensitif atau ya emang belum ada jawabannya. Jadi kita ke depan bakal ada 2 cerita yang mau kita ceritain. Pertama, bagaimana Andrew bisa tiba-tiba tahu cara baca tarot. Dan kedua adalah cerita tentang kungkung kita ya tadi ya. Terus bukan cuma masalah kungkung. Itu mah pertanyaan pribadi kamu. Ini kayaknya viewernya dikit kalau misalnya kamu cuma ngomongin tarotnya kamu sendiri. Nah, Enggak. yang Koko mau ngomong itu kelanjutan dari story barusan. Kelanjutan story barusan in terms of yang salib kebalik dan lain-lain. Kenapa sekarang tiba-tiba ada Lidi sama apa sih namanya? Lidi aja salib. Lidi, enggak. Salib, terus dipasangin Lidi sama apa sih tadi namanya? Nggak tahu, kata Jimmy tuh ada gula aren atau apa, nggak tahu lah. Lidi aren. Nah ya, Lidi aren. Koko kayaknya tahu kenapa. Soalnya yang kayak gituan, kuntilanak dan lain-lain. Ups, manggil nama. Mereka tuh takut sama Lidi, takut sama gunting, takut sama kucing meow-meow. Ya takut sama Lidi, takut sama gunting, takut sama benda-benda tajam kayak jarum dan lain-lain. Kenapa? Soalnya Jimmy dulu tuh pernah ngomong. Jimmy. Iya, Jimmy. Jimmy tuh oke. ngomong ada bakun depan mukanya Andrew. Bener Jimmy. That's why kalau misalnya emang itu yang emang berulah atau kayak gimana, makanya dikasih lah lidi atau gunting. Kalau nggak gunting ya lidi, gunting, sama sapu ijuk. Terus apa lagi ya? Lidi, gunting, sapu ijuk. Kamu tau dari mana kayak ginian? Dari mana ya? Nggak inget Koko juga. Pokoknya mereka takut sama yang gituan lah. Terus garam juga penetral. Iya, bener nggak Jim? Bener, jadi waktu aku masih tidur di kamar sebelah itu udah pasti ada garam kasar di sekeliling, di pinggir-pinggir kasur. Terus ada garam yang belum ditumbuk juga sih, itu jaga-jaga aja, jadi selalu ada di kamar. Terus sapu lidi juga harus ada di sela-sela kasur dan tembok. Terus kabar juga sekarang ini ada salib juga, salibnya berbentuk salibnya dari ijuk aren, jadi kayak sapu lidi tapi itu dari aren. Itu dipasangin di setiap pojok kamar. Takut sama ini nih, Reh. Benda tajam. Dan kebetulan sejak dipasangin itu berkurang sih, jauh berkurang. Apa aja rapor itu tiap hari dulu, sekarang udah hampir gak pernah sejak dipasangin itu. Tapi masih, makanya pindah gitu. Cuman sejak dipasangin itu ya lumayan berkurang. Oh ya, sebagai konteks, hari itu kita ngomongin si Andrew tuh sempet papahnya ya sakit lah. Dia keluar dari rumahnya 5 bulan, terus balik-balik tiba-tiba ada kayak auranya nggak enak, barang-barang jatuh. Ngeliat salib di meja makan, kirain koinsiden, ternyata kebalik. Naik ke kamar semuanya kebalik semua. Semenjak itu dia tuh sering urup-urup, dia tuh ngeliat ada sosok tinggi gede warna hitam, kepalanya bungkuk saking tingginya, dan itu sangat-sangat seram.
Itu pengalaman yang paling serem Andrew pernah ngeliat itu konteksnya. Kelanjutannya dari sapu lidi yang Koko rasa sih seperti itu ya. Cuma belum tentu itu pasti ya si Bakun itu. Dan Koko nggak indigo loh ya. Koko mimpi. Cuma bukan mimpi gimana ya. Koko kadang-kadang suka mimpi atau gimana dan Koko sangat menolak. Cuman kadang-kadang Koko tuh ngerasa gitu loh. Kayak kayak ada nggak enak gitu loh. Itu datangnya dari mana? Jadi itu datangnya di saat rumah ini kosong. Terus kebetulan emang udah ada dari lama kan itu ada Bakun juga di sini. Jadi kayak istilahnya kayak karena kosong ngundang yang lain untuk masuk gitu. Jadi saat rumah kosong ya udah mereka masuk. Terus kita tempatin, mereka merasa terganggu karena mungkin hawa kita kan sama hawa mereka beda ya. Jadi mereka ngerasa panas. Ya udah jadi kayak seolah-olah mereka yang mengusir kita gitu. Tapi katanya kalau ada hal-hal seperti ini di rumah nggak usah takut. Kalau kita takut mereka makin berani. Nah, kita harus beraniin aja, betul nggak? Jadi udah ini rumah-rumah kita ya ngapain kita takut? Ya mereka yang pergi lagi. Nah, yang negatif-negatif itu tuh makanannya dari rasa takut kita pertama. Udah dari rasa takut kita, kedua dari negatif energi. Dari kalau kita marah, kalau kita kesel, dengki, frustasi apa. Nah, itu dimakan, mereka tambah kuat. Terus tambah banyak gangguannya. Kayak K-pop Demon Hunter dong. Hah? K-pop Demon Hunter kan setan-setannya feed of fear ya, feed of negative energy terus makin Nggak tahu kuat. ya. Nggak tahu ya, Koko denger sih gitu ya. Koko juga lupa denger dari mana. Nah, yang positif-positif yang mau ngebantu, yang emang ngejagain mereka tuh, makanya dari energi positif kalau kita lagi seneng, lagi excited, lagi merasa berharap dan lain-lain. Nah, yang gitu tambah kuat juga gitu loh. Makanya kalau misalnya kita di rumah sendiri, ada kayak gitu ngerasain takut ya natural. Cuman on the way kita juga nggak boleh kayak, gila gue takut gue nyerah gitu loh. Nggak boleh. Lebih kayak, ini rumah gue lebih tinggi dari lu juga gitu ya. Gue kan manusia, lu kan masih apa gitu ya. Bukan masalah lebih tinggi atau enggak, bukan bermaksud menghujat gimana loh. Cuman lebih kayak gimana ya? Manusia tuh diciptakan sama Tuhan sebagai makhluk yang tinggi di bawah setelah Tuhan gitu loh. Yang lain-lainnya tuh di bawahnya lagi, katanya sih begitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kayak begitu-begitu, kayak kita harus punya prinsip di mana kita tuh masih punya Tuhan gitu loh, yang selalu ada sama kita. Jadi kita nggak boleh kayak terlalu takut sama yang gitu-gituan lah, katanya sih begitu. Cuman faktanya kok nggak tahu. Benar nggak, Andrew? Kalau disangkut pautin sama kejadian yang aku rasain itu mungkin karena kejadiannya tiap hari dan itu cukup menyeramkan dan mengganggu. Walaupun kita berani melihat kayak yang serem-serem gitu tiap hari juga capek. Terus kayak udah ada nyerah duluan, kayak aduh ini kalau tidur di sini pasti kejadian lagi kayak gitu. Udah ada energi negatif duluan. Jadi mungkin dia stay karena rasa negatif energi itu sih kayaknya. Cuman selama aku ngerasain itu aku berani aja. Jadi itu yang paling serem selama ini ya? Ya bisa dibilang begitu. Mau cerita tentang Kungkung? Boleh. Ya dulu tuh Koko pernah dengar cerita Kungkung tuh pernah ngomong pas masih ada lah di sini. Dia Time tuh out. ngomong, Konteks dulu. Jadi bagi yang belum nonton episode sebelumnya, keluarga dari mamah kita itu kayaknya ada keturunan sedikit indigo gitu ya. Dimana kayaknya promax dari indigonya ini tuh mulai dari kungkung kita, yaitu bapak dari mamah kita. Betul nggak? Benar. betul. Nah, jadi dari sana kalau keturunan sebentar. ke Kalau anak-anaknya kalau dan Civel cucu-cucunya. kalau Civelis itu Promax, Kungkung itu Steve Jobs. Nah, itu. Di episode sebelumnya kita sebut kalau mungkin mamah kita sedikit indigo terus mungkin Jimmy indigo tapi indigo pro, Jimmy lagi Andrew indigo tapi indigo pro, terus saudara kita yang lain Civelis indigonya indigo pro max ya, terus atasnya Kalau Civelis Kungkung ya kita mungkin Steve Jobs, penemunya Jobs. Promax. Nah, oke lanjut. Nah ya, dengar cerita sebelum kungkung kita meninggal, dia pernah berkata mayat saya akan tetap utuh atau something like that nya. Aku nggak tahu, kayaknya Andrew lebih tahu ceritanya. Silakan cerita aja, Andrew. Oke, jadi waktu itu kan karena papa aku sama keluarga mama kan kurang deket ya. Terus tapi walaupun kayak gitu papaku sering cerita gimana baiknya keluarga dari mama. Nah kebetulan aku tanya dari kakek dari mama kok gak ada sih gitu kan. Jadi kayak aku bertanya-tanya sosok Kungkung ini.
Terus beliau menceritakan sosok Kungkung. Terus di akhir dia ceritain kayak saat si Kungkung udah meninggal, udah gak ada, berapa lama kemudian atau udah berapa tahun kemudian tuh kalau nggak salah digali kuburannya untuk dikremasi. Bareng Popo kan itu, soalnya Popo juga meninggal nggak? Ya, Kungkung. Jadi saat Kungkung digali kuburannya dan untuk mau dikremasi itu tuh jasadnya masih utuh, gak membusuk kalau nggak salah tuh katanya. Tidak membusuk, gak ada yang berubah sedikit pun. Kayak gitu. Baru dikremasikan. Terus baru kepikiran gitu, oh dulu dia pernah berkata seperti ini gitu. Iya. Dan papaku juga sempat bilangnya tuh dia ketemu dua orang, baru tahu dua orang yang seperti itu tuh Kungkung dan Kungkungnya papa kayak gitu. Jadi baru dua orang yang kayak gitu yang dia tahu. Gitu ceritanya. Artinya Andrew keturunan indigonya dari dua arah ya, dari mama papa juga ya. Menarik. Ada lagi yang mau diceritain atau udah? Nanti kayaknya aku kasih ini deh, kok kasih footage. Di kamar ini juga ada bekas kayak tuyul gitu. Apa? Ada bekas Oh, kayak jejak kaki tuyul di mana? di atas. Nanti aku rekamin deh. Menarik. Kenapa? Kok tahu itu tuyul? Waktu itu mamaku sih waktu itu kan sempat datang. Terus ngelihat ada tuyul dibilang. Terus udah lama kemudian ada jejak di situ. Menarik. Silahkan Alto masukin klipnya. Hah, di mana? Di atap. Di Koko, di Raymond atau di atap Raymond? Di atap Andrew. Oh, di atap Andrew. Koko tuh pernah dengar-dengar. Kalau nggak tahu ya di kepercayaan Hindu atau gimana, Koko bukan Hindu. Kalau yang Hindu tolong benerin kalau aku salah gitu ya. Katanya tuh kalau di Hindu Bali biasa yang bisa jadi royalty gitu ya kayak Ida Ayu, terus anak Agung dan lain-lain. Mereka tuh ancestornya kayak nenek moyangnya dulu tuh pernah ada yang namanya moksa. Moksa tuh pencapaian tertinggi di mana orangnya tuh udah spiritually awakened lah. Nah, dan Koko dengar-dengar itu dari beberapa teman Koko, kayaknya Koko juga nggak tahu, Koko lupa ya enggaknya. Nah, kalau misalnya orang yang udah nyampe tingkat moksa dan mereka meninggal, itu tuh jasadnya nggak akan membusuk. Soalnya ya mereka kayaknya udah spiritually awakened gitu loh. Itu yang Koko dengar ya. Hindu atau Apakah Bugis? Hindu atau Buddhis? Soalnya kalau enlightenment kan Buddhis. Koko dengar masalah moksa-moksa gini tuh dari teman-teman Koko yang Hindu. Itu Koko nggak tahu. Tahu cerita-cerita tentang monks yang self preservation nggak? Tahu. Itu mah sengaja nggak makan nggak sih? Sengaja nggak makan, sengaja Self dehidrasi mummification. sampai ya gitulah. Intinya itu sih yang Koko dengar. Bahkan Koko sendiri juga tahu kalau misalnya kayak keluarga-keluarga begitu, mereka tuh punya kuil-kuilnya mereka sendiri di Bali. Dan mereka pernah nunjukin Koko fotonya kayak, oh ini kuil keluarga gua. Yang boleh masuk ke daerah ini cuma anggota keluarga doang, yang boleh masuk di sini orang-orang publik gitu loh. Jadi yang bisa bertapa di sini tuh banyak artifak-artifak, di mana artifak itu udah dari nenek-nenek moyang kita yang dulunya emang pernah moksa gitu loh. Itu sih yang Koko dengar di Bali ya. Cuman Koko inget-inget lupa lah. Belum tentu benar gitu. Masalah jasadnya nggak bakal membusuk atau kayak gimana. Cuman apakah itu benar gitu ya? Emang dulu tuh Kungkung pernah bertapa atau kayak gimana sampai kayak gitu, sampai spiritually awakened? Kurang tahu sih kok. Cuman kalau dengar-dengar dari keluarga tuh memang si Kungkung ini punya gift yang kuat. Dia bisa nyembuhin orang segala macem. Kungkung juga Konghucu ya? Udah tahu deh. Kayaknya iya deh. Oke, thank you Andrew udah datang. Kapan-kapan kalau kalian ada pertanyaan apa, kita bisa undang Andrew lagi. Silahkan komen di bawah. Kami dari Ngopi Merantau, kami mau membawa perspektif luar kepada orang-orang Indonesia. Yang subscribe, amin cepat kaya. Bye-bye. Cepat kaya. Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.